Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Selamat datang di acara Kalam, kajian Lentera Arah Muslim. Kajian kali ini kita akan membahas tentang kiat menjauhi maksiat walau terlihat nikmat bersama Ustadz Muhammad Ali Yusuf, pendakwah yang biasa dipanggil dengan Ustadz Jojo. Assalamualaikum Ustadz Jojo, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik, Kang Maman. Kang Maman sehat? Alhamdulillah Ustadz sehat. Masya Allah. Ustadz, selama Ramadan ini aktivitasnya bagaimana? Ya, Alhamdulillah sih selama Ramadan ini, Masya Allah, diberikan ujian nih sama Allah. Jadwal yang agak padat gitu kan. Untuk ya memberikan kajian, tausiah juga termasuk syuting-syuting di beberapa konten-konten gitu. Ya, Alhamdulillah. eh, Berkah lah intinya Ramadan ini bisa banyak berbagi kasih manfaat buat teman-teman sekalian gitu. Masya Allah. Berarti jadwal padat nih berarti Ustaz. Iya, udah mirip-mirip Pak Agim tahun-tahun awal lah gitulah. Ya Allah, amin, amin, ya Rabbal alamin. Luar biasa Ustaz. Oke, baik Ustaz. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kiat menjauhi maksiat nih ya Ustaz. Jadi, Iya, mungkin ada beberapa yang juga saya itu merasakan atau seperti apa gitu. Jadi, maksiat ini mungkin terlihat nikmat gitu ya Ustaz. Karena berbuat maksiat itu kan ibarat buah terlarang ya Ustaz. Jadi tampak menggiurkan gitu, tetapi ia juga sangat beracun gitu. Nah, gimana nih Ustaz caranya untuk menahan diri dari godaan tersebut Ustaz? Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi memang keresahan yang disampaikan pada tema kita kali ini itu sebenarnya bahkan ratusan banyak juga yang masuk ke direct message saya DM di Instagram, ada mungkin yang sampai via WA juga. Ini bab ini emang bagus sekali. Sering jadi pertanyaan, Bang, gimana gue masih suka minum, gue masih suka begini Bang, cerita-cerita dengan hal-hal yang senada lah gitu. Masih banyak cerita-cerita gitu. Tapi memang kalau dilihat-lihat dari ini, faktor pertama yang paling mempengaruhi dari hal itu yaitu adalah bahasa anak sekarang tuh circle ya Mas ya, itu orang-orang sekitar. Karena untuk tahapan awal sejujurnya kita ini kalau kita ini masih jangankan kita ini belum ke tahap mau taat ibadah gitu ya. Yang sudah taat ibadah pun kalau dia belum kuat iman terus sama mentalnya juga belum kuat itu bakal bisa terbawa lagi sama suasana dosa dan keburukan. Banyak beberapa teman saya juga kayak gitu. Akhirnya balik lagi. Dan memang diperlukan support system yang benar-benar kuat gitu loh Mas dari teman-teman sekitar. Jadi intinya terkadang kita nih banyak yang bilang soalnya Bang saya kalau nggak nongkrong kayak gitu ntar nggak ada yang mau berteman sama saya gitu bahasanya tuh. Ntar nggak ada yang mau berteman sama saya bilang kamu pahami, saya bilang nasihat yang saya pernah dapat, saya bilang gitu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka saya ingat ada satu cerita di zaman Nabi SAW itu kan, ada seorang sahabat Nabi, ada orang yang baru masuk Islam karena dia imannya belum kuat itu masih punya kebiasaan buruk sebelumnya itu. Tapi dia ingat kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang barang siapa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan sesuatu yang halal atau yang lebih baik. Maka suatu ketika dia berjalan di malam hari itu, dia dalam keadaan lapar nih mas, dalam keadaan lapar dia. Lalu dilihat satu rumah ini ada terbuka pintunya, pintu belakangnya terbuka. Lalu karena dia masih imannya masih belum kuat atau awal kan dia lompat tuh ke rumah tersebut, dia masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika masuk ke rumah tersebut, Allah uji tuh di dalam situ ternyata ada makanan tersaji. Di dalam rumah itu ada makanan yang tersaji yang udah siap makan. Ketika dia mau ngambil makanan itu dia mau ngambil, lalu tiba-tiba dia ingat sama pesan Nabi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik atau yang halal daripada yang dia kerjakan tersebut. Dia ingat tuh. Pas ketika dia ingat itu, dia urungkan tuh kan untuk ngambilnya. Tapi ketika dia mau lihat itu,
di dalam rumah itu ada pintu yang terbuka. Ternyata rumah itu adalah rumah seorang janda cantik yang sudah lama ditinggal meninggal oleh suaminya. Ketika dia melihat ada satu pintu itu, melihat ada satu pintu itu terbuka, perempuan tersebut lagi tidur dan apa namanya terbuka auratnya gitu. Auratnya agak terbuka gitu. Ketika dia melihat begitu, hasrat dia kan, nafsu hasrat dia jadi meningkat. Ketika dia mau mendekati perempuan itu, dia ingat lagi. Dia ingat lagi sampai pesan Nabi tersebut kan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan menggantinya jadi perkara yang lebih baik. Dia ingat itu kan. Lalu dia menyesal, dengan menyesal dia balik arah, dia tutup pintu itu, lalu dia keluar, dia meninggalkan, dia ke Masjid Nabawi. Dia ke Masjid Nabawi, dia istighfar, dia tobat sama Allah. Kenapa kok kebiasaan buruk saya masih menyelimuti saya gitu, masih masih ada di kehidupan saya gitu kan, keluhannya dia. Lalu Nabi SAW ketika di dalam masjid didatangi ada seorang perempuan. Ternyata perempuan orang yang punya rumah itu, yang janda cantik itu yang ditinggal sama suami yang meninggal dunia itu ngadu ke Nabi, ya Rasulullah. Saya sepertinya semalam ada seorang yang masuk ke rumah saya. Saya sangat mengkhawatirkan sebenarnya tentang keamanan saya ini. Seandainya engkau bisa membantu saya untuk menikahkan saya dengan salah seorang laki-laki soleh gitu kan. Terus Nabi SAW gini ngeliat-ngeliat kan, dan ngeliat begini. Terus ngeliat di pojok itu ada orang, dia lagi diam, lagi merenung gitu kan, lagi istighfar. Sama Nabi dipanggil, "Hai Fulan, sini kamu," katanya. "Sini kamu datang." Pas dipanggil itu, akhirnya sama Nabi dinikahkan. Sama Nabi dinikahkan, setelah dinikahkan, sudah mahar sudah selesai, sudah dinikahkan, langsung pulang, dibawa pulang ke rumahnya. Ke rumah perempuan cantik itu. Dikasih tahu kan sama Nabi, orang ini nggak punya rumah, dia baru masuk Islam kayak gini-gini. Kalau kamu mau, kamu sama dia udah nikah. Akhirnya mau kan, nggak apa-apa ya Rasulullah. Saya selama ada seorang yang bisa bertanggung jawab, bisa melindungi saya, dan saya merasa aman, saya bersedia gitu untuk tinggal di rumah saya pun. Tinggal akhirnya di rumahnya dia. Setelah tinggal di rumahnya dia, dia disediakan makanan yang tadi malam hampir dia mau makan. Dan dia setelah itu akhirnya kan berhubungan badan secara halal dengan suami istri itu. Dan orang yang dinikahkan sama Nabi itu adalah orang yang masuk ke dalam rumah janda cantik tersebut. Maka dia langsung bilang begini, benarlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang halal dalam kehidupan dia. Maka tadinya makanan yang semalam yang tadinya haram dia jauhi, perempuan yang haram itu bukan bukan haknya dia, dia jauhi, maka pada keesokan harinya langsung Allah ganti dengan semuanya dalam keadaan halal. Jadi seperti itu diganti dalam keadaan nggak lama, dalam selang besoknya ini diganti oleh Allah SWT dalam keadaan halal. Nah inilah keyakinan banyak teman-teman kita ini, ya kita ini keyakinannya tuh nggak pernah gitu bisa mendengar perkara ini dan bisa meyakin dalam hati kita kalau sebenarnya meninggalkan sesuatu yang haram, dosa itu ada banyak kebaikan dan banyak kenikmatan setelahnya. Memang awal-awalnya itu memang sulit gitu, seperti dijauhi teman. Kadang-kadang kan ada orang atau bahasa anak sekarangnya kan hijrah gitu kan. Ah, gue udah belajar hijrah nih, gue udah ikut-ikut kajian gitu kan bahasanya kan. Nah, tiba-tiba teman-teman sekelilingnya nih banyak yang menjauhi dia gitu. Jadi kayak semacam, ah udah nggak asik lagi dia orangnya gitu kan. Udah nggak asik lagi dia orangnya. Nah, padahal kalau dia istilahnya sayang kepada dirinya sendiri, untuk apa dia memperdulikan orang? Nanti suatu saat apabila dia benar-benar diterima tobatnya, diterima perubahan niat, perubahan untuk menjadi lebih baik lagi, nanti Allah datangkan juga teman-temannya itu pasti buat dia dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi, jadi tambah lebih senang lagi sama dia, jadi tambah sayang lagi sama dia daripada sebelumnya. Ya kan? Kalau kita pikirkan baik-baik, itu sahabat gue, itu teman gue, teman baik yang mana yang bisa menjerumuskan kita kepada perkara dosa dan sesuatu yang dilanggar oleh, nggak hanya dilanggar oleh dalam agama, tapi dalam pemerintahan, misalkan contoh narkoba, misalkan contoh sesuatu yang pokoknya perkara yang diharamkan gitu, yang dilanggar oleh agama juga, dalam larangan pemerintahan juga. Coba gimana tuh? Apakah kita merasa itu teman yang baik menjerumuskan kita kepada perkara-perkara kayak gitu gitu? Atau lagi maraknya judi online, seseorang temannya membantu, ayo kita main bareng-bareng judi online gitu kan enak nih begini-gini segala macam.
apakah itu kalau kita pahami benar-benar, apakah itu benar-benar teman yang baik yang menjerumuskan kita akan menghabiskan harta kita, akan menghabiskan kehidupan kita gitu loh. Apakah itu benar-benar teman yang baik? Kadang-kadang seorang tuh perlu punya waktu juga untuk merenungi tentang kehidupannya gitu. Dan benar-benar mulai istilahnya, kalau kata Justin Bieber, love yourself gitu kan. Ya elah. Love yourself gitu. Cintai diri lo sendiri dengan cara apa? Dengan cara itu, begitu. Tinggalin aja. Sementara nanti Allah pasti akan datangin kok gitu. Sama kayak dulu Nabi Yusuf kan dimusuhin sama saudaranya semua. Kecuali adiknya itu kan yang Bunyamin. Dimusuhin, dibuat makar dia kan. Tapi karena Nabi Yusuf istiqomah taat sama Allah, diangkat jadi Nabi. Nah, akhirnya apa? Allah datangin lagi saudaranya kan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Ya, kayak begitu. Teman-teman harus paham bahwa sesuatu yang kita tinggalkan dalam kehidupan dunia ini, ya pokoknya apalagi itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu pasti, pasti, pasti dan pasti. Itu janji Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang kan dengan orang yang bertobat tuh. Seperti digambarkan sama Nabi, kayak orang lagi naik onta di tengah perjalanan, di tengah padang pasir, udah jauh banget nih. Daratan tuh jauh banget dari tengah padang pasir itu. Tiba-tiba pas dia lagi istirahat, dia tertidur di tengah-tengah padang pasir itu, ontanya pergi kan, jauh kan, meninggalkan dia, dia bangun, wah dia kesel gitu segala macem. Oh kenapa bisa kayak gini? Tiba-tiba nggak lama kemudian ontanya balik lagi, dia senang banget kan. Nah kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala 70 kali lebih senang dibandingkan orang yang tadi kehilangan untanya lalu untanya balik lagi kepada setiap orang yang berdosa namun mau bertobat kepada Allah. Seperti itu. Jadi saking senangnya Allah Subhanahu wa taala tuh. Nah, maka yang paling penting tuh mulai disaring lah pergaulan kita, teman-teman kita gitu. Kecuali kalau benar-benar kita sudah belajar istiqomah, benar-benar kita sudah sampai sekiranya kita ketemu sama teman-teman kita yang masih berbuat buruk tuh sudah alhamdulillah sudah nggak ada hasrat lagi gitu. Sudah hilang gitu hasrat kayak gitu. Nah, baru kita mulai ngingetin teman kita pelan-pelan segala macam. Untuk sementara nggak ketemu teman-teman juga nggak apa-apa. Kita masih bisa doakan kan teman-teman kita itu. Karena kebanyakan saya lihat 95% perilaku dosa maksiat yang dilakukan seorang tuh pengaruh besar daripada dari temannya, dari lingkungannya. Kan kata Nabi, agama kamu tuh tergantung daripada teman kamu kan. Ya, agama kamu adalah tergantung daripada teman kamu. Jadi seperti apa teman kita, ya udah agama kita tuh ngikutnya tuh kayak begitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi diharapkan buat ya, saya memberikan nasihat kepada saya, buat teman-teman juga sekalian, sayangilah kita diri kita sendiri. Karena kita nanti di dalam kubur dihisapnya sendiri-sendiri. Gak bisa tuh teman mau nemenin. Yang teman kita katanya bilang, CS kental lah, bestie lah. Gak bisa tuh nemenin kita ke dalam kubur. Kalau kita udah dipakein kain kapan, mana mau deh nemenin kita. Jangankan dia. Anak istri kita kan atau seorang istri suaminya mana mau nemenin dalam kubur. Nah itu kita akan ditanya sendiri-sendiri di padang mahsyar, kita akan nanggung perilaku catatan amal kita sendiri-sendiri di mizan nanti, ya pertimbangan timbangan amal kebaikan dan keburukan itu kita akan ditanya sendiri-sendiri itu loh. Ada masanya kita punya jiwa sosial senang membantu, ada masanya kita juga benar-benar memperhatikan gitu lah, untuk apa gitu kehidupan kita selama hidup di dunia ini, benar-benar kita pikirkan gitu, benar-benar cinta cinta sama diri kita sendiri dengan cara apa, menghindari daripada perkara-perkara keburukan tersebut. Kurang lebih begitu Kang Oman. Ya, betul Ustaz. Masya Allah sekali Ustaz. Kita juga penting untuk memilih lingkungan yang kita tinggal gitu, teman-teman atau pergaulan sosial kita. Gitu. Bagaimana Ustaz? Atau mungkin dari sahabat Muslim pun ada yang sudah ingin keluar gitu dari lingkaran teman-teman yang membawa dampak negatif. Kemudian Hmm. juga dia ingin hijrah menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalkan orang tersebut sudah terlanjur ada di lingkungan yang memang membawa keburukan lah istilahnya. Mungkin entah itu Hmm. di tempat tinggalnya memang dia tinggalnya di situ dan dia tidak Hmm. tidak bisa keluar gitu dari lingkungannya gitu. Bagaimana Ustadz caranya untuk orang tersebut bisa tetap mempertahankan gitu kebaikannya atau dia sudah hijrah dan tetap istiqomah dengan hijrahnya gitu seperti itu. Ya, Bagaimana menurut pandangan Ustadz sendiri? iya. Nah, sekarang
pertanyaan dari Kang Omannya lebih ke bab gimana cara berarti ke amaliyah ke sekarang perbuatan amal solehnya. Ya, betul Ustaz. Kalau kita buka kitab-kitab fikih itu di bab sholat berjamaah, ini kita pertama ngomongnya laki-laki dulu ya. Di bab sholat berjamaah itu, nanti di situ bakal ada perkataan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu ada perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kurang lebih begini. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Islam dan dalam keadaan disenangi oleh Allah, maka hendaknya dia sholat berjamaah 5 waktu secara berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Pertama nih, barometernya gimana? Karena di dalam cerita itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan gitu kan. Di Nabi SAW memberikan satu ketetapan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketetapan atau jalan kepada nabinya, namanya ada Sunanul Huda. Sunanul Huda itu adalah jalan-jalan hidayah. Nah, salah satu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu jalan-jalan hidayah itu adalah dengan cara apa? Dengan cara berjalan ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah. Nah, ini barometer kata itu Sunanul Huda itu adalah salah satu jalan-jalan petunjuk hidayah. Nah, kita bisa jadikan barometer kalau kita udah mulai males sholat berjamaah di masjid ini bagi laki-laki ya. Sudah males barometer kita sholat berjamaah di masjid. Ini dalam ukuran sahabat Nabi, bagi mereka itu orang tersesat, Mas. Jadi artinya itu kita sangat dekat sekali dengan arah-arah kehidupan yang menyesatkan gitu. Artinya akan bersahabat dengan keburukan-keburukan gitu. Nah, adapun yang wanita yang perempuan itu adalah wanita perempuannya kan paling afdolnya ini kan kalau misalkan sholat dianjurkan kan di rumahnya gitu kan misalkan. Nah kalau misalkan bekerja di dalam ruangannya gitu kalau bisa di atau di musola gitu. Nah seafdol-afdolnya itu wanita kan softnya yang paling belakang gitu kan kalau laki-laki yang paling depan. Nah kalau wanita apa yang bisa dilakukan? Dia sholatnya di awal waktu. Barometernya dia tuh bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Kenapa saya bilang amalia sholat ini? Karena amalia sholat ini adalah amalia yang paling penting dalam sejarah kehidupan Nabi SAW dan para sahabat. Karena satu, semua kewajiban fardu yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, semuanya itu lewat malaikat Jibril. Zakat lewat malaikat Jibril, puasa lewat malaikat Jibril, perintah-perintahnya ya. Semuanya itu dalam Al-Quran, haji, lewat malaikat Jibril. Pokoknya perkara fardu semuanya diperintahkan lewat malaikat Jibril. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril yang menyampaikan. Ila as-sholat, kecuali sholat. Untuk saking pentingnya sholat, untuk perkara sholat, Nabi SAW sampai dimi'rajkan, dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sampai membuat satu kejadian yang gak pernah ada di atas muka bumi dalam sejarah kehidupan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu perjumpaan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Nabi SAW di situ diperintahkan menerima perintah sholat pertama kali. Jadi saking pentingnya itu sholat. Makanya rata-rata mohon maaf teman-teman kita yang masih kecenderungan terhadap perkara keburukan, lihat aja barometernya. Insya Allah benar 100% jauh dari masjid, jauh dari musola. Yakin saya. Oh tapi ada bang, eh, orang yang jauh dari masjid dan musola kehidupannya baik. Iya paling cuma sedikit saja, tapi rata-rata barometernya itu, yaitu masjid dan musola. Nah itu dijadikan namanya itu Sunanul Huda. Dan bagi sahabat Nabi itu nggak sholat berjamaah di masjid itu sebuah aib dan sebuah kesesatan bagi mereka gitu loh. Dan bagi kita tuh itu mungkin hal yang biasa, yang penting sholat ya udah sholat kan, yang penting udah gugurin kewajiban, nggak kayak gitu. Padahal yang paling penting itu kan berjamaahnya, karena apa, di dalam masjid itu masjid rumah Allah, di dalam masjid itu ada keberkahan dan bisa kita dengan ayat-ayat yang meruqyah kita kan. Nabi SAW ajarin tuh kan, kalau kita habis sholat, selepas sholat kan ada zikir, baca istighfar 3 kali kan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus baca Allahumma antas salam kan, terus banyak tuh zikir-zikir. Nah terus paling penting tuh baca seperti ayat kursi untuk perlindungan nih, ini salah satu untuk tips untuk meruqyah, membentengi kita dari keburukan-keburukan. Salah satunya itu ayat kursi, baca ayat kursi setiap habis sholat. Lalu baca Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, bacanya 3 kali kalau di waktu subuh dan waktu after maghrib atau after asar. Nah,
Di sholat zuhur, asar dan sholat zuhur, asar dan isya itu bacanya satu kali aja Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Ayat kursinya dibaca. Alhamdulillah saya semenjak saya mendalami ini, alhamdulillah Allah, saya seperti merasa Allah memberikan perlindungan yang luar biasa asbab dari ayat-ayat ini yang dibaca. Ini kan namanya ayat-ayat ruqyah. Nah, sebaik-baik kita ruqyah ya kita ruqyah diri kita sendiri dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu gitu. Nah, kalau kita sudah rajin sholat di masjid bagi laki-laki dan perempuan sholatnya di awal waktu. Kalau bisa azan dikumandangkan perempuan ini udah ada di atas sejadah dengan menggunakan mukena. Nah, ini yang paling penting. Kalau udah kayak begitu didawamin, insya Allah lambat laun nanti Allah akan tanamkan dalam hati kita tuh benci sama keburukan gitu, benci sama kemaksiatan. Nanti pasti otomatis akan hadir di dalam hati. Begitulah wallahualam. Kurang lebih Kang Oman. Masya Allah Ustadz, seperti yang Ustadz tadi sampaikan bahwa sholat juga menjadi salah satu benteng untuk kita memerangi keburukan gitu. Yang mana juga sholat sebagai tiang agama gitu. Bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita juga melaksanakan kebaikan gitu. Nah itu adalah salah satu apa yang juga kita harus jaga gitu, konsistensi untuk kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan juga yang utama untuk kaum laki-laki gitu bisa melaksanakan juga sholat di masjid seperti itu. Kalau kita juga belum mendirikan tuntutan untuk sholat seperti itu. Ya, tetap kan mau belum sempurna mau enggak kan hukum wajib sholatnya kan tetap berjalan kan. Dari Betul. dia balik atau kalau dia masuk Islam, semenjak dia masuk Islam kan, makanya Nabi ketika ada orang yang masuk Islam pasti Nabi SAW bilang sama sahabat ajarin dia tentang sholat karena hukum sholat kan sudah jatuh kepada dia gitu. Orang nggak bisa ninggalin sholat. Alasannya apa? Kalau zakat orang bisa nggak zakat kenapa? Karena saya nggak punya harta ya berarti kamu mustahik, kamu berarti penerima zakat. Nah, orang nggak puasa ya bisa jadi dia ibu hamil, dia haid, dia nifas, ya kan? Dia sakit atau dia sedang dalam perjalanan gitu. Ada uzurnya. Kalau sakit, kenapa kamu nggak sholat? Saya sedang sakit tetap wajib. Saya dalam keadaan berbaring, ya tetap berbaring sholatnya. Saya lagi di infus, tetap pakai isyarat. Jadi nggak bisa orang alasan tuh nggak sholat kecuali kalau dia gila, tiba-tiba dia gila atau akalnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi tetap nggak ada alasan misalkan nggak bisa terus sambil belajar menyempurnakan tentang masalah bab rukun, ya wajib, sunnah dan hal-hal itu ya segala macam tentang fikih sholatnya tetap dipelajarin gitu sambil berjalan. Tapi tetap sholat itu tetap dijalanin karena itu kan satu fardu yang nggak bisa ditinggalin gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz apa yang tadi Ustadz sampaikan begitu juga sangat berarti gitu ya bahwa dari sahabat-sahabat muslim semua menghindari maksiat kita mulai juga dari hal-hal yang terkecil gitu dimulai entah itu dari sholat kemudian juga kita tetap menjaga pertemanan kita lingkungan-lingkungan sosial kita bahwa apa yang ada di sekitar kita orang-orang di sekitar kita itu sangat berpengaruh sebenarnya buat kita untuk berbuat baik ataupun buruk gitu. Nah terima kasih Ustadz Jojo sudah meluangkan waktunya dalam berbagi kebaikan ini Masya Allah karena ini bisa menjadi renungan juga buat saya dan sahabat-sahabat muslim semuanya gitu bahwa selama ini kita apakah sudah menjaga diri kita dari maksiat gitu. Nah, mari Ya, kita bisa bertaubat dengan sungguh-sungguh gitu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu agar kita dapat menjadi hambanya yang saleh dan saleha gitu. Amin ya robbal alamin. Baik, karena kita sudah di penghujung untuk acara kalam ini, mungkin ada sedikit pesan-pesan buat sahabat-sahabat muslim semuanya. Sahabat muslim, jangan lupa follow media sosial Arah Muslim untuk mendapatkan informasi kalam selanjutnya yang insya Allah memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan jangan lupa juga follow media sosialnya Ustadz Jojo di @jojo_ali_yusuf. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.